Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11. Saya Puspa Yuda Betarini dari SMA Negeri 1 Kadenan Kabupaten Grobogan. Nama saya Raihatul Jannah dari SD Negeri 1 Mangunrejo, Kecamatan Pulau Buak. Nama saya Novianini Handayani dari SD Negeri 2 Banjarsari, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Grobogan. Nama saya Pujiati dari SD Negeri 5 Tuko, Kecamatan Pulau Pulan, Kabupaten Grobogan. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Mari bergerak bersama guru penggerak menembang manfaat bagi pendidikan merdeka lepas bergerak dalam pendidikan penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Kalau kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bu Puspa dengan Bu Novia sebagai coach nanti ya. Namun sebelum Ibu mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Saya jadi agar Ibu juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berikutnya. Ya, baik Ibu. Tentu dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alutirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian aksi rencana, dan juga tanggung jawab. Demikian rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami ya? Iya, Bu, saya paham. Oke, baik Ibu, kalau begitu selanjutnya, ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Iya, tentu boleh, Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bu Puspa, kira-kira potensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua, Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, juga menggunakan pertanyaan yang berbobot, menggunakan teknik rasa juga tentunya. Luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari kedua kompetensi ini, Ibu kira-kira bagaimana potensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam processing? Ya, nah nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah yang pertama yaitu mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi. Nah, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti ya. Iya, Bu.
Nah, Bu Puspa, untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Puspa tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama yaitu bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide yang sangat luar biasa, potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki Koci sendiri, agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya ini Ibu yang ingin saya tanyakan. Dan selebihnya setelah itu Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu Puspa tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu Puspa, sudah siap? Oke, siap Bu Koci. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Ya, siap Bu. Selamat sore Bu Novia. Sore, Bagaimana kabarnya sore ini? alhamdulillah baik Bu. Apa yang bisa saya bantu sore ini Bu Novia? Iya Bu, sejujurnya saya itu merasa sedikit gugup, tegang karena beberapa tantangan di pekerjaan saya itu membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Oke. Nah, tentu di sini saya menghargai kejujuran Bu Novia. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Bu Novia? Ada Bu. Oke, kita langsung saja ya. Siap Bu. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi kita hari ini? Saya itu ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Bu. Baik Bu. Nah, kira-kira definisi tujuan akhir yang Ibu Novia inginkan itu nanti apa? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya. Oke, bagus itu. Nah, kemudian apa ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan dari diskusi ini? Saya ingin bisa presentasi saya itu bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada rasa tegang, tanpa rasa ada gugup, serta mendapat feedback positif dari teman-teman. Nah, oke. Sekarang apa yang membuat Bu Novi merasa kesulitan ketika Bu Novi sedang presentasi? Saya merasa gugup dan tegang sehingga saya itu sering lupa apa yang akan saya presentasikan dulu. Ceritakan lebih lanjut Bu Novi. Kira-kira bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut? Rasa takut itu tidak bisa memberi kesan positif kepada teman saya, kepada audiens, karena saya itu kan gugup. Terus terkadang saya merasa ada tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna gitu Bu. Ya, kemudian kira-kira ketika Bu Novi di posisi tersebut, Bu Novi bisa menguasai nggak? Ibu membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu merenung, membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi Bu. Saya merasa didengar dan didukung. Oke, nah kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya hanya ingin lebih percaya diri Bu dan terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan Ibu saya bisa mencapai semuanya. Baik, sekarang mari kita merencanakan rencana aksi. Apa rencana Ibu Novi dalam mencapai tujuan presentasi yang jenengan inginkan? Ya.
saya akan mempersiapkan presentasi tersebut dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin terlebih dahulu Bu, dan mencari feedback dari teman. Bagus. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi. Saya bisa percaya bahwa fondasi yang kuat itu dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa tegang dan rasa gugup saya. Oke, apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi itu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik Bu. Terus setelah itu mempersiapkan slide-slide presentasi yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga merencanakan untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu untuk mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik, nah sekarang mari kita masuk ke tahap selanjutnya nih. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi, dan mencari feedback dari teman Bu. Oke, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu nantinya? Saya akan meminta bantuan teman terlebih dahulu untuk memberi feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya juga percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan. Oke, baik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan ini, Bu Novi? Ya, saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, sehingga kegiatan ini itu tidak hanya menjadi fokus sementara Bu, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif. Siap Bu Novi. Nah, nanti kita atur kembali jadwalnya ya untuk membahas hasil evaluasi yang telah Bu Novi lakukan. Ya Bu. Kemudian setelah obrolan kita hari ini, kira-kira perasaan Bu Novi bagaimana? Baik Bu, perasaan yang tadinya saya banyak unek-unek, banyak hal yang yang saya simpan sendiri, akhirnya saya meluapkan ke panjenengan sehingga saya bisa plong. Oke, baik Bu Novi, berarti sudah lega ya atas permasalahan, atas tantangan-tantangan tadi yang Bu Novi hadapi nggih. Terima kasih Bu Puspa atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Novi. Sampai bertemu kembali. Iya Bu. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coach yang terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Ya, boleh. Uji. Nah, gini Bu Puspa. Untuk yang pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Untuk yang pertama, saya coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi yang Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Ya, jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip bagi kemitraan. Itu terbukti Ibu ketika tadi ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang yang
namanya coach untuk mengeluarkan beberapa solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach yang juga ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di prasupervisi tadi ya Bu Puspa. Mengharapkan ada 2 yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana Bu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bu Puspa sudah menerapkan percakapan dengan alur kita, di mana Bu Puspa tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya itu sudah terlaksana proses coaching dengan baik dan luar biasa. Terima kasih Bu Uci. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Ya, jadi berdasarkan hasil coaching tadi, nih kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kompetensi penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek. Nah, kemudian seharusnya saya menggunakan salah satunya itu trik agar beliau lebih rileks menggunakan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Baik, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Bu Puspa agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bu Puspa maksimalkan dalam diri kita. Ya, sebenarnya tidak juga. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain ya, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bu Puspa agar nantinya kedepannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur kita, jadi alurnya kita tetap terlaksana terus. Terima kasih Bu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Puspa ke depan. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Uci. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bu Novia. Waalaikumsalam Bu Puspa. Bagaimana kabar Bu Novia? Alhamdulillah sehat-sehat saja dan luar biasa. Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bu Novia dengan Bu Ica sebagai coach nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik
rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ibu ketika ibu melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta ya Bu, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian aksi rencana, dan juga tanggung jawab. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Iya paham Bu. Oke, baik. Kalau begitu, selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Iya tentu saja boleh Bu. Oke, pertanyaan pertama ya Bu ya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, kompetensi yang saya kembangkan itu ada 2 Bu nantinya, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua juga menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, 2 kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam prosesnya? Iya, nanti untuk proses kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coachingnya saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, memang mendengarkan aktif adalah perihal salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching nanti ya. Nah Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang saya ingin capai adalah yang pertama, bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Dan selebihnya setelah ini Bu Novia nanti silahkan bisa memulai percakapannya dengan coach ya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu Novia, sudah siap ya? Siap Bu. Baiklah, silahkan dimulai proses coachingnya ya. Iya, siap Bu. Assalamualaikum Bu Ika, bagaimana kabarnya ya Bu? Waalaikumsalam Bu Novia, alhamdulillah kabar saya baik. Namun ada sedikit yang mengganggu perasaan dan pikiran saya Bu Novia. Baik, hal apa yang mengganggu pikiran dan perasaan Bu Ika? Sebenarnya saya ingin seperti berdiskusi begitu sama Bu Novia. Saya memiliki masalah terkait dalam melaksanakan tugas guru penggerak ini Bu Novia. Saya kan selama ini tergolong yang paling lambat begitu di antara teman-teman. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya atau kompetensi saya dalam menyelesaikan tugas di CGP. Oh begitu ya. Lalu apa tujuan dan harapan yang ingin Bu Ika capai setelah melaksanakan diskusi ini? Oke. Harapan saya setelah melakukan coaching ini, saya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, bisa menyelesaikan tugas secepat teman-teman, mungkin seperti itu. Ya. Oh begitu. Kira-kira bisa dijelaskan secara mendetail permasalahan yang Ibu Ika hadapi? Ya, baik Bu Novia. Jadi kebetulan saya kan di sekolah itu mendapatkan tanggung jawab baru seperti itu, sebagai penanggung jawab baru, tentunya belum semahir yang lain seperti itu ya, masih belajar. Nah, di samping itu juga kemarin berbarengan juga sama MOOC ketika itu, kemudian duduknya itu hampir bersamaan, hampir bertabrakan semua dengan tugas-tugas CGP. Jadi saya itu banyak tugas-tugas yang
terlambat seperti itu ya. Selama ini apa yang dilakukan Bu Ida dalam menyikapi permasalahan tersebut? Jadi sebenarnya saya sudah berusaha untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, Bu Novia. Saya sudah berusaha untuk manage waktu dengan sebaik-baiknya. Di samping kendala tugas yang due date-nya berbarengan tadi, saya juga di rumah sebenarnya memiliki permasalahan lain juga mungkin terkait waktu, Bu Novia. Saya memiliki anak yang masih kecil dan itu benar-benar tidak bisa disambi begitu istilahnya. Jadi ketika saya menyelesaikan tugas itu ya harus nunggu anak saya tidur dulu. Kita tahu sendiri waktunya itu pendek begitu, tidak panjang, tidak sepanjang kalau pas siang hari gitu. Iya. Strategi yang bagaimana yang bisa lakukan akan menghasilkan hasil yang terbaik? Iya, jadi begini Bu Novia, saya itu pernah suatu waktu ketika Bapak Fasil mulai membuka modul A misalnya di grup itu, saya itu cepet-cepet buka. Saya kira itu saya yang pertama gitu. Pak Fasil baru membuka di grup, belum ada yang teman-teman yang lain yang menanggapi, baru saya sendiri. Kemudian saya buka LMS. Nah ternyata di LMS itu juga sudah ramai begitu Bu Novia. Jadi sedikit kecewa juga saya. Tak kira saya ini yang paling pertama, ternyata kok ya masih tertinggal juga sama yang lain begitu Bu Novia. Mungkin saya ini ya butuh strategi lain kali ya Bu Novia ya. Iya. Lalu kira-kira rencana Ibu selanjutnya itu setelah melakukan strategi yang sudah dilaksanakan bagaimana? Iya, meskipun sebenarnya sudah lebih baik sih Bu kalau dibanding awal-awal saya juga sudah saya itu berharap bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Sebetulnya saya sudah berusaha secara maksimal, namun hasilnya mungkin masih belum maksimal, masih kurang maksimal. Sepertinya saya memang butuh strategi yang baru begitu. Gitu ya. Kira-kira adakah strategi lainnya yang mengantisipasi kegagalan yang sebelumnya tadi Bu? Apa ya Bu? Mungkin saya pakai strategi nyolong start gitu kali ya. Jadi misalnya modul 1 sudah selesai, meskipun Bapak Fasil belum mulai membuka modul selanjutnya, itu sebaiknya saya kerjakan lebih dulu gitu sudah nyicil gitu jadi sebaiknya saya kerjakan dulu yang sudah bisa dikerjakan. Dengan demikian akan meminimalisir hal-hal yang tidak terduga, misalnya kendala teknis atau mungkin kondisi badan juga terkadang tidak mendukung begitu ya Bu Novia, atau juga tagihan-tagihan yang mendadak misalnya. Untuk mengukur keberhasilan itu kira-kira berapa lama Bu Ida? Targetnya agar menghasilkan yang terbaik yang Ibu harapkan? Iya, kalau target saya sebenarnya itu kalau berdasarkan rubrik penilaian di LMS itu kan untuk mendapatkan nilai maksimal adalah 4 hari sebelum due date begitu Nah ini bismillah semoga saya bisa menyelesaikan tugas 4 hari sebelum due date, atau misalnya ya 3 hari atau 2 hari ya nggak apa-apa kalau memang belum bisa, karena kan diproses ya itu ya. Kira-kira dalam melaksanakan rencana tersebut adakah kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut Bu? Iya benar, sebenarnya kalau untuk kendala itu saya terkadang ada rasa khawatir namanya manusia. Saya tuh khawatir kalau tiba-tiba ya itu rasa malasnya datang, kemudian atau tiba-tiba ada tagihan mendadak yang bersamaan. Karena saya itu orangnya gini, tidak bisa kalau ada tugas bareng-bareng kemudian kan kayak dikejar-kejar, itu saya malah nggak bisa kalau mengerjakan tugas yang seperti itu. Saya orangnya memang
butuh waktu yang cukup gitu kalau untuk mengerjakan tugas. Kira-kira adakah komitmen atau rencana Bu Ika yang Ibu Ika lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Baik, Bunovia, saya berkomitmen untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dibandingkan hari kemarin, dibandingkan sebelumnya begitu ya. Dalam hal ini khususnya untuk menyelesaikan tugas CGP itu saya harus lebih baik lagi, dari waktu ke waktu harus selalu lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kalau di awal saya terlambat, mungkin bisa tepat waktu sesuai due date, kemudian target saya tadi ya yang saya sampaikan bisa 4 hari sebelum due date gitu. Baik, siapa saja yang dapat membantu Bu Ika untuk melaksanakan komitmen tersebut? Baik, yang saya butuhkan dukungannya begitu ya. Yang pertama pastinya diri saya sendiri, supaya tadi bisa melawan rasa malas, bisa memanage waktu dengan baik. Kemudian saya juga pastinya butuh bantuan dari rekan sejawat, kepala sekolah, juga keluarga. Juga tidak menutup kemungkinan teman-teman CGP juga mungkin saya butuh bantuan. Apa tindakan selanjutnya setelah melakukan coaching ini? Lalu rencana apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Baik, oke. Saya akan menjalankan rencana saya dengan berpegang pada komitmen tadi ya, komitmen yang ingin berubah menjadi yang selalu yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya seperti itu ya. Jadi dengan berpegang pada komitmen ini nanti insya Allah saya bisa menjalankan Lalu kira-kira setelah diskusi ini bagaimana perasaan yang Ibu rasakan? perasaan saya sudah lebih lega Bu ya. Semua unek-unek saya, kemudian yang mengganggu perasaan saya tadi sudah saya ceritakan ke dia. Kemudian secara mengalir saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya seperti itu. Kemudian saya senang sekali, terima kasih banyak ya. Baik, nanti kita atur jadwal untuk rencana selanjutnya ya Bu. Baik Bu ya, terima kasih ya. Sama-sama. Tadi penulis sudah melaksanakan coaching bersama Ica. Tadi saya amati, kemudian saya catat di lembar prestasi. Nah, kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang dilakukan penulis terkait dengan coaching tadi? Baik, sudah saya lakukan tadi itu saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh. Di sini saya mendengarkan apa yang sudah diceritakan dari coach saya. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk menerapkan alur kita, mulai dari tujuan identifikasi masalah. Baik, ini seperti yang sudah saya catat di sini, seperti apa yang sudah tadi, apa yang sudah disampaikan Bunovi tadi sama persis sesuai dengan apa yang saya catat di lembar observasi ini. Catatan saya yang pertama bahwa Bunovi sudah menerapkan prinsip coaching. Kemudian Bunovi juga melaksanakan proses kreatif yang mana dapat memilih ide atau solusi dari coaching sendiri. Kemudian dapat memaksimalkan potensi yang coaching miliki. Kemudian coachingnya itu menemukan banyak solusi gitu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya akhirnya coaching tadi membayangkan aksi apa yang akan dilaksanakan. Kemudian tersampaikan juga justru beliau akan membuat rencana aksi untuk solusi permasalahan yang coaching temukan. Kemudian juga Bunovi juga sudah melaksanakan alur peta, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Dan ada lagi melaksanakan kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh ketika kegiatan coaching. Jadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bunovi? Baik, karena tadi saya itu sudah berusaha untuk mengembangkan kesadaran penuh, dan alhamdulillah dari hasil pengamatan jenengan itu juga sudah ada, maka kedepannya saya akan mengembangkan
Makanya kedua, kompetensi yang lain yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya melakukan latihan lebih banyak lagi terkait coaching, terutama untuk mengembangkan kompetensi tersebut terkait menanyakan apa namanya mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan seperti itu. Oke, baik. Semoga Bu Novi nanti semakin banyak melakukan coaching, kemudian semakin memiliki kompetensi, otomatis kalau ketiga-tiganya kompetensi ini dapat digunakan semakin bagus dalam melaksanakan coaching. Saya pikir untuk hari ini cukup. Terima kasih. Semoga nanti kedepannya kompetensi yang berkaitan dengan coaching bisa dikembangkan kemudian yang bisa didapatkan dengan lancar ya Bu ya. Cukup sekian ya Bu Novi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Novi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Novi ya. Ya, alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bu Ika sama Bu Puji sebagai coachingnya nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi proses yang pertama kehadiran penuh, kedua kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik raksa. Dan juga yang saya harapkan nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian aksi rencana, dan juga tanggung jawab. Demikian rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu Ika. Bagaimana? Ibu sudah paham ya? Iya paham Bu. Baik Bu. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh ya? Iya Bu, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu Ika, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu nanti, yaitu mendekatkan aktif, juga menggunakan pertanyaan berbobot dalam menggunakan teknik raksa. Luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, Ibu Ika kira-kira bagaimana kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam processing? Iya, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, baik Bu, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti ya. Nah, Bu Ika, untuk pertanyaan yang terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching itu sendiri ya, agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu Ika sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu ya Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah itu Ibu silahkan bicara memulai percakapan dengan coachingnya ya, dan saya berharap dalam percakapannya nanti
bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu Ina tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu. Sudah siap kan? Insya Allah siap. Baik, silakan dimulai proses coachingnya ya. Siap Bu. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Puji. Adakah waktu untuk siang ini Bu Ica? Tenang saja Bu Puji, saya tidak sibuk, santai saja. Bagaimana? Saya ingin menggabung waktunya sedikit dengan Bu, karena saya sedikit ada permasalahan. Oh nggih, tenang saja Bu Puji, cerita saja, tidak apa-apa. Sebenarnya begini Bu, saya itu bingung untuk kegiatan P5 saya. Jadi saya mau percakapan kita itu menghasilkan solusi bagi saya ya Bu. Oke Bu Puji, yang mau dimintakan solusi itu yang seperti apa ya? Saya mau ide-ide gelar karya P5 saya atau sekolah saya memiliki ide yang segar dan menarik. Iya. Terus Bu Puji ingin mendapatkan ide itu tentang penyelenggaraan P5-nya yang seperti apa? Saya itu pengennya yang menarik, kemudian bisa mengedukasi siswa dan bisa mengena di hati siswa dan wali. Oh pengennya yang menarik, mengena di hati siswa dan wali murid ya. Kira-kira Bu Puji sudah pernah melaksanakan P5 apa belum untuk gelar karyanya? Nah itu Bu, di sekolah saya baru pertama kali, jadi saya bingung menyesuaikan ide apa yang sesuai dengan lingkungan saya. Oh kira-kira Bu Puji sudah melihat referensi dari YouTube, internet, atau medsos lainnya apa belum? Sudah Bu, kemarin saya sudah lihat. Jadi semakin melihat semakin bingung mau pilih yang seperti apa. Untuk kurikulum semester ini temanya kebinekaan global. Jadi saya itu pengennya yang menarik dan asik biar anak bisa mengerti kebinekaan global yang beraneka ragam gitu Bu. Baik, kaitannya dengan tadi, Bu Puji pengennya yang mengena di hati murid dan orang tua ya. Kira-kira kalau seperti yang sudah Bu Puji lakukan itu, pembelajaran yang bisa menarik dan mengena bagi siswa yang bagaimana? Saya memiliki gambaran begini, kalau mereka mengenal berbagai kebudayaan, paling tidak tahu kebudayaannya. Oh, dengan ide Bu Puji seperti itu, kira-kira yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan P5 itu apa saja Bu? Kalau untuk itu yang saya siapkan mengajari mereka keberagaman dulu, lalu memberitahu mereka memahamkan tentang kebinekaan global. Kalau seperti itu yang disampaikan Bu Puji. Kalau untuk itu yang saya siapkan mengajari mereka keberagaman dulu, lalu memberitahu mereka memahamkan tentang kebinekaan global. Oh, kalau seperti yang disampaikan Bu Puji nggih, mengajari mereka keberagaman dulu, lalu memberitahu mereka memahamkan tentang kebinekaan global. Kemungkinan lebih mengena Bu, karena murid saya lebih suka menyanyi. Oh, muridnya juga suka menyanyi. Rencana untuk memulai itu bagaimana Bu Puji? Saya rasa memulai rencananya harus dimulai dari sekarang karena harus melatih siswa untuk jalannya. Siswa belum pernah berlatih berjalan, pentas seninya, dan juga harus melatih mereka menyanyi lagi. Kira-kira menyanyi apa yang tepat? Menyanyi. Oh, dengan rangkaian kegiatan itu tadi, mulai dari menyanyi, kemudian cara jalan dan lain sebagainya. Kira-kira Bu Puji dalam menyukseskan gelar karya P5 itu membutuhkan dukungan atau bantuan atau tidak? Iya Bu, yang saya bingungkan juga itu. Saya sepertinya kalau bekerja sendiri tidak bisa, sehingga saya juga memerlukan bantuan dari teman-teman.
terutama pemangku kebijakan di sekolah dan juga orang tua, dan juga kemungkinan butuh izin dari kepala sekolah saya, Bu. Ya, memang perlu disampaikan Bu Puji, itu harus dilakukan ya. Terus caranya bagaimana Bu Puji nanti untuk koordinasi dengan kepala sekolah, pemangku kepentingan, dan menyampaikan kepada teman-teman, bagaimana? Rencana saya besok itu menemui kepala sekolah, membawa proposal acara gelar rakyat Indonesia, kemudian meminta bantuan kepala sekolah untuk menggerakkan semua guru yang ada di sekolah untuk gotong royong berkolaborasi mengadakan acara ini. Baik, berarti tadi juga dengan gotong royong. Nah, kira-kira begitu target selesainya untuk melakukan koordinasi, melakukan penyampaian kepada teman-teman itu kira-kira kapan? Mungkin besok atau lusa, Bu, karena ini sudah mau akhir semester. Jadi 2-3 minggu harus selesai, Bu. Harus bisa kita sampaikan karya tersebut. Baik, berarti nanti kurang lebih sekitar 2 atau 3 minggu ya. Iya, Bu. Ya, semoga acaranya nanti sukses ya Bu Puji. Mungkin ada lagi Bu Puji yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Jadi saya bisa berpikir lebih leluasa dan mendapatkan ide-ide baru berkat bimbingan jenengan. Terima kasih atas waktunya. Iya, baik, sama-sama Bu Puji. Saya juga terima kasih karena Bu Puji sudah mempercayakan saya untuk menceritakan masalahnya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Puji setelah melakukan diskusi hari ini? Perasaan saya lega, Bu. Saya bisa menerapkan, semoga saya bisa menerapkan di sekolah saya yang Semoga rekamannya nanti berjalan sukses ya. terima kasih, Bu Ida. Sama Bu Puji. Mereka dengan pengalaman kami di sekolah Puji, tadi saya juga mengamati dari sendiri, kemudian saya catat di lembar observasi. Nah, kira-kira sebelumnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang dilakukan terkait kegiatan coaching tadi. Baik, yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh di sini, mendengarkan apa yang sudah diceritakan dari coach saya. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk menerapkan alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanda menjawab. Jadi tadi saya sudah menanyakan komitmen coaching untuk melaksanakan rencana yang disusun. Ini sepertinya saya sudah saya catat tadi. Jadi apa yang dikatakan tadi itu sudah disampaikan persis sesuai dengan apa yang saya catat di lembar observasi. Ini catatan saya yang pertama bahwa Bu Ika sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemudian Bu Ika juga sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching sendiri, kemudian dapat memaksimalkan potensi dari coachingnya tadi. Coachingnya itu menemukan banyak solusi itu ya, menemukan banyak solusi katanya. Selain itu akhirnya terbayangkan dan tersampaikan, justru beliau akan membuat rencana-rencana aksi untuk solusi dari permasalahan beliau temui. Kemudian selain itu juga melaksanakan alur kita, yaitu menyampaikan dan identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Dan itu juga melaksanakan kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh, yaitu presensi dari kegiatan coaching itu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ika kembangkan ya? Baik, karena tadi saya sudah berusaha mengembangkan kesadaran penuh, dan alhamdulillah dari hasil pengamatan jenengan sudah bisa
maka kedepannya saya akan mengembangkan kedua kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin saya melakukan latihan lebih banyak lagi terkait coaching, terutama untuk mengembangkan kompetensi terkait menanyakan, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Jadi semoga mereka semakin banyak melakukan coaching, semakin banyak memiliki kompetensi inti, otomatis kalau ketiga-tiganya ini kompetensi ini dapat digunakan semakin bagus dalam melaksanakan coaching. Saya pikir dan ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Bu Novia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Puji, apa kabar? Selamat pagi juga Bu Ika. Kabar baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coachingnya hari ini, di sini saya berperan sebagai observer ya, sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Bu Puji dengan Bu Puspa nanti ya. Iya, sebagai coachingnya nanti. Namun sebelum Bu Puji memulai percakapannya ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bu Puji juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya itu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses present yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, tentunya dengan teknik asal, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bu Puji ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa untuk menerapkan alur cerita ya, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian aksi rencana dan juga tanggung jawab. Demikian Bu Puji rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati coaching Bu Puji nanti. Bagaimana, bisa dipahami Bu Puji? Ya, paham Bu Ika. Baik, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Puji? Ya, saja boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu Puji, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bu Puji kembangkan dalam proses percakapannya nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga menggunakan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini Bu Puji, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bu Puji kembangkan dalam proses coaching? Iya, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti pun saya dapat menemukan solusi atas permasalahan. Oh baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti ya. Nah dulu Bu Puji, untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira pola ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Puji tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam saya menerapkan alur
secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari Kuci bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Kuci yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan. Nah, selebihnya setelah itu Bu Kuci silahkan memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Bu Kuci tentukan tadi. Baik, terima kasih Bu Kuci sudah siap. Siap, Bu. Assalamualaikum. Adakah waktu siang ini beruji? Saya sedang santai, tidak sibuk. Apa yang mau dibicarakan? Sebenarnya begini Bu, saya bingung dan ada kendala di mapel yang saya ampu saat ini. Oke Bu, kendala apa yang ya Bu Puji, sebenarnya saya bingung dan ada kendala karena di tahun ajaran baru ini kebetulan saya mendapatkan tugas baru, yaitu mengampu mata pelajaran kimia, dan padahal itu bukan mapel di bidang saya Bu. Ya, kemudian Bu Puspa inginnya seperti apa? Saya ingin kedepannya saya mampu mengelola pembelajaran kimia dengan baik, kemudian membuat murid itu paham dengan pembelajaran dan media yang saya sampaikan ke murid. Kira-kira Bu Puspa sudah pernah memiliki pengalaman tentang pembelajaran kimia apa? Nah itu Bu, sebelum-sebelumnya itu kan saya belum pernah mengampu mata pelajaran kimia. Nah, kalau itu pelajaran kimia, saya itu pernah dulu waktu SMA, kebetulan saya IPA. Tapi setelah lulus SMA dan sekarang menjadi guru, belum pernah menjadi pemimpin pembelajaran untuk di mapel kimia Bu Puji. Apakah Bu Puspa sudah mencari referensi atau informasi tentang Sudah Bu, saya sudah mencari referensi. Referensi dari mana saja Bu Puspa? Referensi saya dari media sosial, kemudian bertanya dengan rekan sejawat yang kebetulan itu mengampu mapel kimia yang ada di sekolah saya. Kaitannya dengan referensi tadi, Bu Puspa ingin pembelajaran kimia yang seperti apa? Nah, saya ini memiliki gambaran dan rencana kalau setiap pembelajaran kimia itu saya nanti ke depannya mampu membuat murid paham dengan media dan strategi yang tepat, walaupun memang pada dasarnya saya sebagai guru itu kurang menguasai pembelajaran mata pelajaran kimia. Dari media yang jenengan berikan atau komunikasi dengan rekan sejawat, kira-kira media apa yang Oke, nah kalau untuk media saya ingin menggunakan video yang ada di YouTube, kemudian nanti saya selingi dengan siswa itu berkelompok, kemudian siswa itu diskusi. Nah setelah diskusi itu nanti siswa mempresentasikan hasil diskusinya tadi dengan ide seperti itu. Kira-kira kalau disiapkan untuk memilih media dan memulai pembelajaran kimia seperti apa? Saya akan memulainya dengan mencari video yang sesuai dengan materi kimia kelas 11. Kemudian saya juga akan mendesain pembelajaran yang menarik di kelas supaya nanti siswa tidak bosan, walaupun nanti kegiatannya diskusi, presentasi, siswa itu juga mampu menguasai materi kimia yang ada di LKPD siswa tersebut. Kalau yang seperti itu sampaikan pembelajaran yang seperti apa? Nah jadi begini Bu Puji, jadi setelah siswa itu pertama nanti saya kelompokkan dulu. Nah kemudian
sudah saya bagi kelompok, kelompok tersebut nanti saya bagi per subbab materi. Nah, jadi setelah nanti siswa diskusi, selesai diskusi nanti mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok tersebut, nanti hasilnya bisa dengan poster, bisa video, bisa dengan PowerPoint atau mind mapping, terserah kelompok tersebut nanti mau membuat hasil seperti apa. Nah, setelah nanti produknya jadi, kelompok tersebut nanti presentasi hasil diskusinya tadi. Jadi secara otomatis kelompok yang lain itu nanti akan mendapatkan submateri yang lain. Jadi setiap kelompok kan submaterinya berbeda. Nah, jadi nanti satu kelas itu nanti akan mendapatkan satu bab penuh karena setiap kelompok mendapat satu submateri yang berbeda. Jadi seperti itu uji yang saya inginkan. Dengan media dan desain pembelajaran seperti ini, Apakah siswa akan mampu memahami materi ini? Iya Bu, nah saya harapkan dari kegiatan diskusi, kemudian presentasi kelompok sesuai dengan proyek kelompok per subbab tadi masing-masing yang mencakup satu bab tadi, saya berharap semua materi itu bisa tersampaikan ke siswa dengan baik dan jadinya nanti siswa paham dengan materi. Ya memang betul demikian, karena siswa tadi sudah berdiskusi kelompok dan menyampaikan hasil diskusinya. Betul sekali Bu Puji. Jadi secara tidak langsung siswa belajar dalam diskusi dan kemudian ketika proses presentasi kelompok lain itu nanti pastinya akan mendapatkan materi dan pemahaman dari subbab yang lain tersebut. Oke Bu Puspa, semoga pembelajaran kimia yang Puspa aku kedepannya lancar ya. Puji, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Puspa. Ada yang mau dibicarakan? Oh iya Bu Puji, terkait dengan perasaan saya saat ini setelah diskusi dan obrolan kita hari ini, saya merasa lega. Kemudian saya juga bisa menyampaikan kendala-kendala saya. Jadi saya memiliki ide untuk pembelajaran kimia nanti ke depannya yang akan saya laksanakan. Oke Bu Puspa, semoga Bu Puspa dapat terlaksana. Iya Bu Puji, terima kasih atas waktunya Bu Puji. Tadi Bu Puji sudah melaksanakan coaching bersama Bu Puspa ya. Tadi saya amati dari sini, kemudian saya catat di lembar observasi. Nah, kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang sudah dilakukan tadi terkait kegiatan coaching tadi? Baik, yang sudah saya lakukan, tadi saya berusaha untuk hadir secara penuh di sini, mendengarkan apa yang sudah diceritakan dari coach saya. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk menerapkan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi saya sudah menanyakan komitmen coach untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun. Baik, ini seperti yang sudah saya dapat ke sini. Jadi apa yang sudah kami coaching yang disampaikan persis sesuai dengan yang saya dapat di catatan saya yang pertama bahwa Puji sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemudian Bu Puji juga sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching sendiri, kemudian dapat memaksimalkan potensi dari coachingnya tadi ya. Coachingnya itu menemukan banyak solusi begitu ya, menemukan banyak solusi, kemudian solusinya tadi katanya belum terbayangkan ketika ngobrol sama ibu, akhirnya terbayangkan dan tersampaikan. Justru beliau akan membuat rencana aksi untuk untuk solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian juga sudah melaksanakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga sudah melaksanakan kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh atau presence ya, dari kegiatan coaching ini tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu
dikembangkan. Baik, karena tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kesadaran penuh dan alhamdulillah dari hasil pengamatan jenengan juga sudah sudah bisa, maka kedepannya saya akan mengembangkan kedua kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin saya melakukan latihan lebih banyak lagi terkait coaching, terutama untuk mengembangkan kompetensi terkait menanyakan apa namanya, mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan. Baik, semoga Bu Putri semakin banyak melakukan coaching, semakin memiliki kompetensi, otomatis kalau ketiga-tiganya kompetensi ini dapat dikembangkan dalam melaksanakan Bu Puji. Saya pikir ini cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Ya Bu, sama-sama.